balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi terkait WebEx ya guys ya. Ini lagi rame ya, walaupun dari hari kemarin sebenarnya ya, tapi gue baru bikin konten saat ini. Dan ini ada postingan sebenarnya beberapa jam yang lalu. Beberapa warga di kota Palembang mungkin lebih tepatnya gitu ya, ini menggeruduk salah satu kantor cabang dari WebEx ini sendiri ya guys ya. Nanti kita bakal lihat, tapi sebelum itu ini gue pengen bacain komentar-komentar yang udah masuk di video gue sebelumnya ya guys ya. Jadi seperti ini di video gue sebelumnya 13 hari yang lalu, seperti kalian lihat ya, ini di sini ya. 13 hari yang lalu, terus di sini komentar terbarunya dari 3 hari yang lalu ya guys. Iya kak, udah masuk metode harus top up baru bisa WD. Ih, WebEx penipuan, saya juga tidak bisa WD. Anjing, memang WebEx di tempatku petani 2 kena sama mereka semua. Oke, terus kita lihat lagi. Benar, SNAI WebEx penipuan. Nah nih tadi kemarin gue jawab uangnya halal atau haram, jelas haram ya guys ya. Emang lucu nih WebEx harus deposit lagi buat WD. Mau scam atau jalan gak masalah, toh aku udah untung ya. Ini kata-kata main Ponzi ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih terima kasih buat kalian yang udah bantu komen di kolom komentar. Setidaknya gue juga akhirnya tahu beberapa informasi yang mungkin sebelumnya gue masih menerka-nerka, menebak-menebak gitu ya. Karena sekali lagi ya guys ya, aplikasi-aplikasi yang investasi bodong, penipuan itu informasinya sangat amat tertutup. Nah maka dari itu susah banget guys buat gue dapet informasinya, kecuali ya dari membernya sendiri, karena ya susah ya masuk grupnya entah di mana, atau bahkan informasinya tidak dipampang secara luas gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar ya guys ya. Oke, balik lagi kita ke aplikasi atau websitenya dari WebEx itu sendiri. Jadi 3 hari yang lalu ya guys ya, kita lihat di sini ada pemberitahuan seperti ini ya guys ya. Notice on withdrawal audit process and arrival time. Bilangnya begitu ya. Jadi kayak ngasih tahu terkait ya, nggak jauh-jauh dari audit yang sedang audit penarikan yang sedang diproses, dan juga waktunya kapan datang ya kan ya. Oke, jadi dia ngasih tahu di sini ya guys ya, do the recent policy adjustment, terkait juga aturan yang ada lonjakan penarikan. Nah, disinilah ya mulai menurut gua dramanya dimainkan sama si mafia WebEx ini ya. Seolah-olah adanya ya penarikan yang gimana gitu ya, padahal mah biasa aja gitu kan. Padahal biasa aja, baru dia ribet sekarang ya. Terus juga mereka to ensure a safety untuk para user asetnya. Nah ini terkait ya anti money laundry AML. Apa lagi nih ya? Tiba-tiba banget ya langsung kayak terkait ini gitu kan, harus diaudit. Iya, kocak ya. Ya udah di sini dia bilang ya multiple audit mechanism, terus juga asset scheduling plan ya. Yang intinya dari ini ya kan, kalian tuh sebagai membernya disuruh untuk bersabar ya. Kalau kalian mau penarikan, dan estimasi waktunya bilangnya sih dalam waktu dekat nih ya kan. Tapi kita nggak tahu dalam waktu dekatnya itu kapan, tidak tahu. Tapi ujung-ujungnya apa kalau kalian bilang tuh kan, kalau mau penarikan wajib deposit dulu. Udah WebEx ilegal ya, investasi bodong nggak jelas, sok-sokan gitu ya, lagi ada audit ya gitu ya guys. Jadi jangan mau kalian kemakan sama drama-drama begini ya, mending nonton drama Cina aja dah menurut gue ya. Nah karena terkait hal itu guys ya, ini gue juga dapat beberapa postingan dan lagi rame juga gue liat postingan di Facebook ya, orang-orang nge-share akhirnya. Ini mungkin karena penarikannya susah, ini orang-orang mulai menunjukkan ya terutama di akun ini. Jadi kayaknya nih gue nggak tahu ya chat atasnya itu apa, cuman
Saya ingin bertanya ya, silahkan ya kalau kita lihat ya. Begini Bang, misalkan kalau tanggal 12 Januari ini masih tidak normal Senai atau WebEx, kami akan melakukan demo sekota Palembang ini Bang. Pemberitahuan kembali jika Anda sudah melunasi 50% dari utang, tetapi permintaan penarikan masih dalam antrian, Anda dapat segera melunasi 50% lagi. Setelah sekitar 3 hari, akun Anda akan kembali normal. Siapa yang normal? Stres? Iya, nggak ada guys ya. Jangan mau mengikuti kata-kata penipu, oke? Dan Anda dapat keluar dari antrian dan melakukan penarikan kapan saja. Pret pada waktunya ya kan. Yang kemarin aja belum cair apalagi mau bayar 100%. Cerdas ya guys. Ya, dan jika sudah normal, maka Senai akan menuntut kembali dengan tuduhan pencemaran nama baik. Selalu begini ya guys ya. Selalu ancamannya begini. Gak investasi bodoh, enggak penipuan ya yang gue terima, ataupun kalian suka cerita sama gue ataupun berkomentar gitu ya. Itu tuh pada takut ketika diancam dilaporin balik. Ya guys ya, tapi menurut gua ya udah, namanya penipu nggak mungkin dia ngelaporin balik. Tantangin aja ya, kalau mereka beneran mau melaporkan balik ya guys ya, berarti kan yang muncul nih ke permukaan. Jadi gampang nangkep mereka, nggak apa-apa gitu kan kalau emang ini. Dan dulu pun gue waktu awal-awal bikin konten-konten yang ngebahas penipuan gini ya, berapa kali juga sering mau dilaporin ya guys ya, pencemaran nama baik, menjelekan investasi orang, segala macem lah ya guys ya. Tapi intinya kalau memang mau melaporkan ya udah ayo laporin aja gitu ya. Karena gue juga akan melaporkan balik sama. Ya udah ayo kita ke ini ya, ke pihak berwenang biar sama-sama kelihatan wujud aslinya gitu aja ya guys. Tapi terlihat di sini ya guys ya kalau apa sih kakak ini ya, silahkan kita buktikan nanti ya. Ya. Tunggu sebentar, saya akan cek ID Anda memulai pemetaan tim. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Ya biasalah, aplikasi bodong tuh pasti akan coba mengancam balik biar kalian tuh tidak melapor ya guys ya. Terus ini dari video ini ya guys ya, kita kayaknya agak kecil, kita play di sini aja. Tekanan semakin menumpuk. Inilah Dr. David Anderson, seorang Dr. David Anderson. Yang pendidikan di bidang keuangan dari University of Southern California yang meraih gelar Master of Science in Finance. Pengalamannya yang luas di dunia finansial dan ketajaman analisis pasar dunia membawanya pada penciptaan sebuah inovasi penting. Dr. David beserta timnya mengembangkan Sense No I, model prediksi berbasis kecerdasan buatan. Alat ini hadir untuk membantu Anda memahami pergerakan harga jangka pendek dari berbagai aset keuangan seperti ekuitas, mata uang kripto, falas, kontrak berjangka, dan lainnya. Sense No I. Oke guys, ini tadi kalian lihat ya Dr. Anderson ya, David Anderson yang muncul ya ke permukaan ya guys ya. Walaupun namanya ini umum banget, kalaupun dicari susah gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi postingan orang lainnya gitu ya, damn selesai Senai WebEx gitu ya, gue baca Senai aja lah ya, Senai gitu ya, gagal berarti nak jadi kaya raya gitu, kaya nak jadi kaya. Nah ini ada postingan nih dari pemberitahuan penting, sementara waktu pembayaran ke alamat dompet perusahaan regional dihentikan, mohon untuk seluruh anggota saling memberitahu. Maksudnya apa nih bos nih ya? Dan kalau kita lihat postingan orang ini ya, ini junjungan kalian kan, Guru David Anderson, piye kabare. Nah ini kalau kita lihat siapakah Dr. David Anderson ya. Nama David Anderson sering disebut tokoh kripto AI, diklaim dibalik WebEx dan Senai gitu ya, digambarkan kayak jejak akademiknya tidak ditemukan. Dokter itu harusnya bla bla bla, kalian bisa baca ya guys ya. Terus foto diduga hasil generate AI. Oke, kalau kita lihat ya, ini entah foto siapa, ya mukanya mungkin atas ada tangannya ini. Tidak diakui komunitas kripto global. Oke, jadi yang muncul pun
sebagai tokoh di balik WebEx ini dan Senai ya tidak ditemukan guys ya. Jadi ya zaman sekarang udah semakin canggih juga. Untuk AI kalian wajib hati-hati ya guys ya. Apalagi cuma foto gini doang, misalkan gak ada video dia lagi ngomong. Kalau video masih kelihatan tuh ya, masih agak kelihatan AI-nya. Kalau ada foto agak susah, walaupun kita lihatnya mulus banget nih ya terlihatnya ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya guys ya, gempar isi saldo dompet digital perusahaan ini raib 8 miliar, diduga kena hack. Berikut laporannya. Ini laporan dari ini ya guys, Kantor Regional Palembang PT Senai lah ya, Cakrawala Baru yang beralamat di Kapten Robani Kadir ya, Kabupaten Banyuasin. Bilangnya kena hack. Kena hack sendiri itu mah namanya ya guys ya. Ya. Oke. Terus ada lagi nih info ya guys ya. Gue main cepet aja. Di sini ada info dari Dodi Pradana. Ini fotonya juga foto, ya gue yakin bukan orang asli apa nih. Ya, dari tahap ini skema transisi yang telah aman adalah anggota dapat mendaftar ulang akun dan melakukan deposit serta membangun kembali tim secara bertahap sesuai dengan cara yang ada. Terus mengikuti sinyal perdagangan Senai dan secara bertahap menembus kerugian awal pret ya, disuruh kalian yang namanya depo lagi, buat akun baru lagi. Yang untungnya siapa? Mereka yang dapat ya guys ya, kalian yang rugi. Terus di sini juga ada video ini ya guys ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Judul lagunya apa kan? Senar Pedot. Parah kan itu. Senar Pedot cuy guys. Ini kita udah lihat orang-orang udah mulai mendatangi kantor cabang. Ini malam hari ya guys ya. Ini seperti ini. Oke, ini juga ada nih guys. Oh, lah untuk wong iku lah untuk. Makanya cukup. Sebenarnya tutup terus ini kantornya tutup. Wong iku ora bakal nutup. Yo, duitmu dipangan. Kok dipangan tuh wong nyuraknya kan duwite kok mangan. Kok malah mangan. Wes Bu, tenang, ora usah omong iku. Oke. Nggih. Sampai di Polres. Ya. Tapi setelah dari sini nanti saya pulang. Nunggu aja gak apa-apa. Suruh nunggu. Gini aja, apa ini tak suruh langsung ke Polres semua aja, ben hitung-hitungan yang kono kan padang nih kono. Apa gimana? Masuk. Gimana? Kita itu pun sebagai korban. Itu badan ketemu lah. Boten saged. Bagi korban. Boten saged. Korban wes. Saged. Kan keplikan. Tuku tanah bukan mobil. Korban nih. Duitnya mlebune rendi. Karena ini masanya seperti ini, Pak, seperti itu. Jadi besok jenengan bisa ke balai desa atau ke Polres bareng-bareng. Desa biar balai desa Mas. Balai desa jam pinten Pak? Jam balai desa besok jam berapa? Itu. Oke guys, kalau kita lihat ini aparat berwenang pun sudah turun tangan ya guys ya. Ini juga bilangnya kantor Senai WebEx pagi ini digeruduk korban trading WebEx ya guys ya. Cuman gue nggak tahu kantornya sebelah sini kayaknya ya, sebelah sananya ya. Ini tulisannya ya. Kantor regional di Palembang dengan tujuan bisa membantu masyarakat khususnya di kota Palembang dan memberikan manfaat kepada negara Indonesia. Bertempat di
di ballroom Hotel Harper Palembang dengan bertemakan semakin. Oke, gue kira ini ya guys ya, ada di kantor ininya ya. Pimpinan Unit Wilayah Service Point Bukit Kecil, Johan Wahyudi mengatakan, masyarakat kedepannya dapat bisa lebih sejahtera karena dengan bergabungnya ke Senseno ini bisa mengubah finansial masyarakat lebih mapan. Kita adalah untuk memperbaiki finansial ke depan lebih sejahtera untuk masyarakat. Karena dengan bergabung di Senai, insya Allah kita dapat merubah finansial kita lebih mapan. Yang kita tujukan sini adalah free finansial. Harapan kedepannya supaya semua masyarakat Indonesia benar-benar memahami model bisnis di Senai. Jadi itu di Senai itu tidak hanya baru yang terus sendiri ditutup Seno ini. Yudi, Kalian udah tahu lah ya. Ini CEO-nya. Oke. Kalian udah tahu lah ya. Cakrawala baru di Palembang. Udah paham lah ya guys ya. So guys, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan gue berharap kalian bisa setidaknya ya, kalau melaporkan dari pemilik investasinya tuh bakal susah gitu ya. Tapi setidaknya kalian tahu harus melaporkan siapa-siapa aja, terutama orang-orang yang ngajak kalian berinvestasi ya, para leadernya, mentornya, ataupun orang-orang yang muncul ke permukaan yang mempromosikan aplikasi ini gitu ya guys ya. Dan gue berharap kedepannya kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi gitu ya guys ya, dan terhindar dari segala jenis penipuan apapun, amin ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.